Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian online kita yang diambil dari kitab Fatawa fil Jama'at wal Ahzab al-Islamiyah, di mana kitab ini adalah kumpulan dari fatwa-fatwa para ulama yang terkait dengan masalah kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Dan kajian kita pada siang hari ini itu terkait dengan fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang insyaallah beliau akan berbicara tentang kelompok yang sudah lama sekali, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin, di mana kelompok ini sudah menyebar di berbagai penjuru dunia dan sudah melahirkan anak-anak yang begitu banyak. Namun sekali lagi kita harus mengetahui manhaj dari kelompok ini, ya. Dan sekali lagi yang dilihat adalah bukan namanya, namun yang kita lihat pertama kali apabila kita mendengar disebutkannya suatu kelompok adalah manhaj dari kelompok tersebut, yaitu metode beragama dari kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Karena penamaan saja itu tidak cukup, karena para ulama mengatakan al-musammiyat la tuwayyirul haqa'iq, yang namanya penamaan itu tidak dapat merubah hakikatnya, ya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga telah mengisyaratkan tentang hal ini, bahwa di akhir zaman nanti ada orang-orang yang mereka mempermainkan manusia dengan nama-nama yang mereka buat seindah-indahnya, yang mereka buat seindah-indahnya. Tujuannya adalah untuk menipu manusia, ya, untuk menipu manusia, ya. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang akan menghalalkan zina, menghalalkan khamar, ya, dan berbagai macam kemaksiatan, ya, yang mereka namakan hal-hal itu semua dengan nama-nama yang bukan pada hakikatnya. Yusammunahu bighairi ismihi, mereka menamakannya dengan yang bukan nama sebenarnya, yaitu mereka menggunakan nama-nama yang indah. Tujuannya adalah agar manusia, ya, melihatnya. Tujuannya adalah agar manusia berminat dengan barang jajahan mereka, ya, dengan barang dagangan mereka, ya. Jadi sekali lagi yang dilihat dari sesuatu adalah hakikatnya dan bukan penamaannya. Begitu juga dengan pesan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan alaikum bil athar, hendaknya kalian betul-betul berada di atas sunnah Rasulullah SAW, wa iyyakum wa ara'a rijal,
dan hati-hatilah kalian dari cara pandangnya manusia, ya, dan berhati-hatilah kalian dari cara pandangnya manusia. Fa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasinya dengan ucapan, walaupun mereka menghias-hiasinya dengan ucapan. Nah, penamaan Ikhwanul Muslimin kalau dilihat dari maknanya sangatlah indah, ya, karena secara terjemahnya, ya, secara bebas ke dalam bahasa Indonesia adalah, ya, persaudaraan kaum muslimin, persaudaraan kaum muslimin, ya, dan kaum muslimin secara hakikat mereka memang bersaudara, ya, kaum muslimin secara hakikat mereka adalah bersaudara, yaitu bersaudara berdasarkan sesuai dengan akidah mereka, sesuai dengan agama mereka, ya. Innamal mu'minun ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, ya. Jadi nama Ikhwanul Muslimin secara ya, secara zahirnya dia memiliki makna yang sangat indah, ya, persaudaraan kaum muslimin. Maka dari itu apakah maksud mereka dengan menamakan kelompok mereka dengan hal ini? Tujuan mereka adalah untuk mempersaudarakan kaum muslimin secara hakikat, atau hanya sebagai basa-basi semata? Ya, kita akan mendengar pendapat komentar dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala As-Salafi tentang jamaah Ikhwanul Muslimin. Ditanyakan kepada beliau, ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau, ma huwa ra'yukum bi jama'atil ikhwanil muslimin min haitsu qiyamid daulatil islamiyyah bi mafhumis islamis sahih. Jadi kata si penanya, bagaimana pandangan Anda tentang jamaah Ikhwanul Muslimin dilihat dari sisi tujuan mereka untuk menegakkan daulah Islamiyah, ya, dengan pemahaman Islam? Apakah ini, ya, benar? Apakah ini sahih? Yaitu tujuan mereka membuat kelompok Ikhwanul Muslimin, ya, untuk mendirikan daulah Islamiyah. Apakah tujuan ini benar? Wa kadzalikal jama'atul islamiyyatil ukhra, demikian juga dengan jamaah yang menyandarkan diri mereka kepada Islam yang lain. Wa kaifa yumkin tauhidul muslimin, dan apakah mungkin dapat menyatukan kaum muslimin? Syekh rahimahullah ta'ala menjawab, min nahiyati ayyi hizbin aw jama'atin fa innahu la yaqumu ala asasi taskif al-islami as-sahih. Kata Syekh, ditinjau dari hizib atau kelompok manapun, jamaah manapun, ya, hizib dan kelompok-kelompok tersebut pada hakikatnya mereka tidak tegak di atas asas pendidikan Islam yang secara sahih, ya, alladhi yaduru 'ala al-kitabi wa sunnati sahihah, di mana pendidikan Islam itu dibangun atau berjalan di atas Alkitab dan As-Sunnah yang sahihah. Wa laysa sunnatu faqat, dan bukan hanya sunnah saja. Jadi harus ada sunnah as-sahihah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sunnah itu ada yang sahihah dan ada yang dhaifah, ditinjau dari segi ilmu mustalah hadis. Dan yang maksud sunnah di sini adalah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang betul-betul penyandarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersanad dengan sanad yang sahih, dan ada hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW namun ternyata dari segi sanad, ya, sanadnya dhaif, sanadnya terputus, sehingga hadis tersebut adalah bukan hadis yang sahih. Maka dari itu Syekh mengatakan walaysa sunnat faqat, ya, bukan hanya sunnah saja. Karena terkadang ada orang mengatakan kita berjalan di atas Alkitab, Al-Quran dan Sunnah.
Ya, kata Syekh, ini tidak cukup, harus ditambahkan dengan as-sahihah, dengan sunnah yang sahih. Ya, dengan sunnah yang sahih. Walaysa 'alal kitabi was sunnati sahihah faqat. Ya, kalau sudah berdasarkan Alkitab dan as-sunnah yang sahihah, itu pun juga belum cukup, kata Syekh. Wa inna ma'alal kitabi was sunnati sahihah maqrunan bi fahmiha 'ala manhajis salafis salih. Ya, Alkitab dan as-sunnah as-sahihah hanyalah dapat ya ditegakkan apabila disandingkan pemahaman keduanya ya di atas manhaj salafus saleh, di atas manhaj salafus saleh, di atas cara beragamanya as-salafus saleh. Ya, jadi Alkitab dan as-sunnah tidak bisa dipahami sembarangan. Ya, tidak bisa dipahami menurut kelompok A, menurut kelompok B, tidak. Ya, tapi harus dipahami sesuai dengan manhaj salafus saleh. Karena manhaj salafus saleh adalah manhaj yang sahih, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ya, ya manhaj yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, itu manhaj salafus saleh. Itu yang mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in di dalam memahami Alkitab dan as-sunnah as-sahihah, dan beramal sesuai dengan amalan yang Rasulullah SAW ajarkan pada para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Maka dari itu Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullah ta'ala dahulu pernah mengatakan, kullu ibadatin lam yaf'alha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la taf'aluha. Seluruh ibadah yang para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum atau tidak melakukannya, maka janganlah kalian lakukan. Maka janganlah kalian lakukan. Ya. Jadi harus kalian melihat terlebih dahulu apakah para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in mereka beramal dengan amalan yang kita hendak amalkan itu atau tidak. Maka Syekh mengatakan tidak cukup hanya dengan Alkitab dan Sunnah, harus Alkitab dan As-Sunnah sahihah tersebut disandingkan bersama-sama dengan pemahaman di atas manhaj salafus saleh. Laisa hunaka da'watun taqumu ala hadzal minhaj illa ad-da'watu salafiyah. Lalu kata Syekh, di sana tidak ada dakwah di mana dakwah itu tegak di atas manhaj ini, melainkan dakwah tersebut adalah dakwah salafiyah. Itu dakwah salafiyah. Wa minha ma yusamma bi ahli hadis. Ya, dan manhaj salafiyah ini ya diantaranya juga dinamakan dengan ahlul hadis. Ila ghairi dzalika min al-asma' biqadri ma yahummu madaminiha. Ya. Dan juga nama-nama yang lainnya sesuai dengan cakupannya. Wa mithlul ladzi aradtu an adribahu fi bayani ma naqulu huwa anna hunaka kitabun na'taqidu min nahiyatil kutub allati sadarat bil asr al-akhir fil fiqh al-islami al-mu'tamad 'ala al-kitab wa sunnah. Ya, dan yang contoh seperti ini yang aku ingin jadikan sebagai contoh ya di dalam menjelaskan apa yang kami ucapkan, bahwasanya di sana ada satu kitab yang kami yakini dia dilihat dari sisi kitab-kitab yang bermunculan ya pada masa sekarang ini, yaitu masa zaman beliau, tentang fikih Islam yang al-mu'tamad, yang berpegang atau bersandar terhadap Alkitab dan Sunnah, masdar min abwin min kibari a'dha'il ikhwani yaum kanat syaukatuhum wa daulatuhum qa'imatan fi Mesir. Ya, di mana sumber kitab tersebut yaitu berasal dari salah satu anggota dari anggota Ikhwanul Muslimin tersebut pada hari ini, yang kelompok mereka tegak berada di Mesir. Dzalikum huwa kitab fikih sunnah li Sayyid Sabiq. Yang dimaksud adalah kitab fikih sunnah ya, karangan atau tulisan dari Sayyid Sabiq.
Jadi Syekh ingin menjelaskan bahwa di sana ada anggota dari anggota kelompok Ikhwanul Muslimin, mereka juga menulis kitab, dan ada satu kitab kata Syekh yang dekat ya sandarannya kepada Alkitab dan Sunnah, yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, yang beliau menamakan kitabnya tersebut dengan kitab Fiqh Sunnah. Namun apa kata beliau tentang kitabnya ini? Kata Syekh selanjutnya, wa min mazaya hadzal kitab anna Syekh Hasan Al-Banna ka'annahu tabnahu hinama qarrarahu nafi'an fa'ataqidu anna al-ikhwana law kanu muwahhidina fi al-thaqafah wa fi al-taqattul ala hadzal asas lama wujida bainahum at-tabayun wa at-tanaqud al-ati. Dan di antara perbedaan kitab ini bahwasanya Syekh Hasan Al-Banna ya seakan-akan beliau membangun ditinjau dari apa yang telah ditetapkan, yang ketetapan yang bermanfaat, dan aku yakin kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa ikhwan muslimin kalau sekiranya mereka bersatu ya di atas saqafah, di atas pendidikan ya, dan di atas asas ya, tentunya tidak terjadi di antara mereka tabayun, perpisahan, perpecahan, wa tanaqud al-ati ya, dan pertentangan ya yang datang kemudian. Fahadal kitab allafahu ahadu kibari qadatil ikhwanil muslimin ya. Jadi Syekh ingin menjelaskan bahwasanya ikhwanul muslimin ini ya dibangun pertama kali oleh Syekh Hasan Al-Banna ya, di mana dia telah menetapkan beberapa ketetapan yang bermanfaat, yang kalau sekiranya ikhwanul muslimin itu mereka bersatu pada ketetapan ini ya, pada asas ini ya, tentunya tidak terjadi perpecahan di antara mereka ya, tidak terjadi tanaqud ya, saling berbenturan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa asas yang ada pada mereka ini rapuh ya, asas yang ada pada diri mereka ini rapuh ya, dan juga dapat diketahui bahwa masing-masing pemimpin yang ada pada kelompok-kelompok ini ya, walaupun mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah akhirat, namun dilihat dari tabayun, kemudian tanaqud, berbenturan di antara mereka ya, saling menjelek-jelekan di antara mereka ya, ini menunjukkan bahwa tujuan mereka adalah dunia dan bukan akhirat. Fahadal kitab allafahu ahadu kibari qadatil ikhwanil muslimin, dan kitab ini yaitu kitab Fiqh Sunnah, yaitu merupakan tulisan dari salah seorang kibar, dari seorang pembesar ikhwanul muslimin, wa qarrarahu ra'isuhum fakana al-mafruḍ an yakuna manhajan fiqhiyan likulli fardin min afradil ikhwanil muslimin, di mana ketua mereka ya, ketua kelompok mereka telah menetapkan, dan seakan-akan ini adalah sesuatu yang diwajibkan, sehingga menjadi manhaj fikih ya bagi individu dari individu ikhwanul muslimin ya, lianna hada sadara min rajulin min kibaril ikhwan, karena kitab ini keluar dari salah seorang dari pembesar ikhwanul muslimin. Lakin hada tabayun nusyahiduhu, akan tapi perbedaan ini tabayun ya, perbedaan ini, pemisahan ini yang kami saksikan. Hadal kitab Fiqh Sunnah yudrasu fi Dimashqi wa fi ba'di qurraha, bainama hadal kitab yuharibu minal ikhwani tab'an fi Suriah ya. Dan kitab ini yaitu kitab Fiqh Sunnah yang diajarkan di Damaskus dan juga di sebagian kota-kota di mana kitab ini ya ternyata memerangi ikhwanul muslimin yang ada di tempat lain, yaitu di Suriah ya. Inilah yang dimaksud oleh Syekh dengan tabayun ya, dengan tabayun pada rois mereka, ketua mereka telah menetapkan bahwa kitab ini adalah kitab yang bagus,
Dan kalau bisa ini menjadi kitab pegangan bagi para anggota Ikhwanul Muslimin. Namun ternyata ketika kitab ini diajarkan di sebagian daerah, ternyata ini berbenturan dengan sebagian kelompok, ya, dengan anggota yang lain yang berada di negeri lain. Wa kama yaqulun ahlu Makkah adri bisya'abiha. Dan sebagaimana mereka katakan bahwasanya ahli Mekah itu lebih tahu tentang kabilah-kabilahnya. Yani bahwa Ikhwanul Musliman itu lebih tahu tentang diri mereka. Lakinni a'lamu annahu fi dair az-zur yuharibu hadzal kitab wa annahu yuharibu fi Hams wa la tastawrid hadzal kitab li'annahu kitabun wahabi. Ya, dan aku tahu bahwasanya di suatu daerah yang namanya daerah Zur, ya, itu betul-betul memerangi kitab ini, ya, wa annahu yuharibu fi Hams, di mana mereka juga memerangi kitab ini di Hams, ya, masih di Suriah. Wa yastawrid hadzal kitab, ya, dan kitab ini pun tidak keluar. Kenapa? Li'annahu kitabun wahabi, karena menurut mereka ini adalah kitab wahabi. Kitab wahabi. Li'anna kulla kitabin yad'u ila atba'il kitabi wa sunnah yusafu bi annahu wahabi. Karena semua kitab yang mengajak kepada untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah disifatkan bahwa kitab tersebut adalah kitab wahabi. Jadi mereka juga terpengaruh dengan istilah Wahabi yang dilancarkan, yang digencarkan oleh musuh-musuh Islam, ya, oleh musuh-musuh Islam, ya, dan diantara mereka ada yang seperti ini, ya. Walidzalika fa inna ba'dal makatib huna wa hunaka la tastawrid hadzal kitab. Oleh karena itu pada sebagian maktabah, yaitu perpustakaan di sini dan juga di sana, ya, tidak disediakan kitab ini. Wa kulluhum ikhwanul muslimun haula, padahal mereka semua adalah ikhwanul muslimun. Wa haula limadha, dan mereka itu kenapa? Kata Syekh, li'anna al-ikhwana yajma'una baina as-salafi wal khalafi wal sufi wa ghairihi. Ya, kenapa? Karena Ikhwanul Muslimin mereka mengumpulkan antara salafi, kemudian khalafi, kemudian sufi dan selainnya. Jadi yang dimaksud dengan Ikhwanul Muslimin, persaudaraan kaum muslimin, yang mereka inginkan adalah, ya, itu persaudaraan secara zahiriyahnya saja, persatuan secara zahiriyahnya saja. Mereka tidak memperhatikan manhaj, mereka tidak memperhatikan akidah. Ya, padahal persatuan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki adalah persatuan di atas manhaj yang hak dan persatuan di atas akidah yang hak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat tentang orang-orang mukmin adalah bersaudara, adalah mukmin di atas akidah yang sama, yaitu akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini turun pada saat beliau masih hidup. Berarti yang dimaksud mukmin di sini adalah mukmin dengan keimanan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Dan para sahabat Allah Subhanahu wa taala juga telah sebutkan tentang keimanan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan kalau sekiranya mereka beriman ya, dan kalau sekiranya mereka, yaitu ahlul kitab, itu beriman sebagaimana kalian beriman,
Berarti keimanan yang diinginkan adalah keimanan yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya. Ya, itulah persatuan yang hakiki, bukan persatuan yang diinginkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin ini, yang mereka tidak memperhatikan masalah akidah, mereka tidak memperhatikan masalah manhaj. Yang penting bersatu. Selama mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala ada, ya, maka dikumpulkan di situ. Makanya sangat aneh ketika ada pembesar, salah seorang pembesar mereka yang mengajak mereka kepada mengikuti Alkitab dan Sunnah, akhirnya ditentang sendiri oleh mereka. Kenapa? Dikarenakan manhaj mereka yang tidak tegak di atas persatuan. Ya, manhaj mereka adalah manhaj gaduh-gaduh. Manhaj mereka adalah manhaj, ya, warna-warni. Ya, manhaj warna-warni. Wa hadha fil waqi', kata Syekh. Dan ini pada kenyataannya, realitanya, annahu min jihati an yatamakkana as-salafiyyin lam yatamakkanu min al-ittisal bil ikhwani wa tafahum ma'ahum fi katsiri min al-masail. Ya, dilihat dari kemungkinan salafiyyin, ya, ternyata mereka tidak bisa dan tidak mungkin untuk bisa bersatu dengan Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena cara pemahaman, ya, salafiyin, ya, pada kebanyakan masalah-masalah, ya, tidak sepaham. Ya, wa idza kanat i'tiqadiyatan aw kanat far'iyatan wa hadha min al-asbab al-qawiyyah allati ja'alat min al-ikhwan al-muslimin salafiyyin wa min jihati ukhra najid fil ikhwan sufiyyun wa najid fihim man la yarda an tubhath al-masail al-i'tiqadiyyah. Ya, apakah itu i'tiqadiyah ataukah dalam masalah cabang? Dan ini diantara sebab-sebab yang kuat, ya, yang menjadikan diantara Ikhwanul Muslimin, ya, di antara mereka ada yang salafiyin, kemudian di antara Ikhwanul Muslimin, ya, ada juga yang berpaham sufiyun, dan di antara mereka ada yang tidak ridha untuk dibahas tentang permasalahan-permasalahan akidah, ya, tentang permasalahan-permasalahan akidah. Adapun salafi yang dia mengajak kepada Alkitab dan As-Sunnah, ya, yang tergabung di Ikhwanul Muslimin, ya, pada hakikatnya mereka pun juga bukanlah di atas manhaj salaf, ya, bukanlah di atas manhaj salaf. Ya, mereka ingin menggabungkan antara salafi dengan ikhwani. Ya, mereka ingin menggabungkan dengan salafi dan ikhwani. Sebagian masail, ya, mereka berpegang pada salafi seperti masalah-masalah fikih. Adapun pada masalah-masalah yang besar seperti masalah-masalah kepemimpinan, ya, dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan yang sangat besar, mereka tidak rujuk kepada pemahaman salaf. Ya, pada hakikatnya mereka juga telah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan ini seperti manhajnya Ahlul Kitab, ya, dan ini seperti manhajnya Ahlul Kitab, ya, terutama dalam masalah akidah. Ya, mereka terang-terangan, ya, tidak mau membahas tentang masalah ini. Ini karena kata mereka, kalau kita bahas masalah akidah ini nanti akan memecah belah umat, ya, akan memecah belah umat. Dan tentunya ini adalah suatu suatu sangkaan yang salah terhadap dakwah tauhid. Syekh mengatakan at-tauhid wa huna yatafarraqu as-saf 'inda al-bahsi fil aqidah. Jadi kata mereka yang namanya tauhid itu, ya, dapat memecah belah, ya, saf ketika masalah akidah ini dibahas. La yara ba'duhum khasatan al-bilad allati yaglibu fiha at-tasawwuf
وتكثر فيها الطرق يرون أن من مصلحة المسلمين عدم البحث في عقيدة التوحيد في لا إله إلا الله مع أنها تتضمن كتب الطواغيت كلها ليست طاغوتان. طاغي الآن في الوقت الحاضر هو الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما الطواغيت القديمة جدا والتي لا يزال كثير من المسلمين المتعبدين الزاهدين متأثرين بهذه الطواغيت على رغم أن التوحيد يستلزم محاربة تلك الطواغيت القديمة. لا يرى الجمهور كثير منهم البحث بحجة تفرق الصف. Ini kata Syekh, sebagian mereka tidak melihat khususnya negeri-negeri yang umumnya berkembang di negeri-negeri tersebut ya tentang manhaj tasawuf, ya, kemudian tarekat yang mereka memandang bahwa kemaslahatan kaum muslimin adalah tidak membahas ya tentang akidah tauhid, yaitu pada kalimat la ilaha illallah, ya, ma'annaha tatadamman kabadat tawagit kullaha laisa tagutan tagil an fil waqtil hadir, ya, bahwasanya umumnya tagut ya yang ada pada sekarang itu bukanlah tagut ya, seperti yang tagut yang ada sekarang itu ya bukanlah tagut yang ada pada zaman dahulu, ya, di mana tagut pada zaman sekarang ini ya mereka telah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innamat tawaghit al-qadimah, adapun tagut-tagut yang telah lalu ya walati la yazalu katsirun minal muslimin muta'abbidin zahidin muta'assirin bi hadhihi tawaghit ala ragmi anna tauhid yastalzimu muharibat tilka tawaghit al-qadimah. La yara jumhur katsir minhum al-bahs bihujjatin tufarriqus saf, ya, dimana kata mereka itu togut yang telah lalu ya yang senantiasa banyak di antara kaum muslimin yang mereka ahli ibadah, mereka zuhud, ya, dimana mereka mutaassir, ya, mereka terpengaruh dengan togut ini ya ala raqmi anna tauhid, ya, terutama bahwasanya tauhid itu mengharuskan adanya memerangi togut yang telah lalu, ya, togut yang telah ya lalu, ya. Oleh karena itu banyak dari mereka ya tidak memandang harusnya dibahas tentang masalah tauhid, karena hujah mereka bahwa tauhid itu dapat memecah belah shaf, ya, dapat memecah belah shaf, ya, dapat memecah belah persatuan. Jadi mereka tidak membahas masalah itu, ya, mereka tidak membahas tentang masalah kalimat la ilaha illallah, ya, kan itu dibutuhkan oleh togut pada zaman dahulu. Adapun togut pada zaman sekarang tidak dibutuhkan tentang hal itu, ya, karena togut pada zaman sekarang mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tauhid yang ada sekarang ya mereka mempelajari, ya, tujuannya adalah untuk memerangi togut yang ada pada zaman sekarang, ya. Jadi mereka membahas tauhid bukan dalam pembahasan yang hakikatnya, ya. Mereka menjadikan tauhid itu sebagai cover mereka untuk dapat memerangi togut yang mereka katakan sebagai togut pada zaman sekarang. Adapun pelajaran tauhid yang hakiki, ya, maka kebanyakan di antara mereka tidak mau membahasnya, ya, karena mereka berpendapat bahwa pelajaran tauhid yang hakiki itu dapat memecah belah persatuan. Wa nahnu bihajatin li tauhidis shaf, dan kita, kata Syekh, ya, butuh untuk menyatukan shaf. Wala aktum wala afshi sirran idza qultu lakum khabaran la a'rifu idza sami'tumuh, ya, dan aku tidak sembunyikan, tidak aku
aku sembunyikan, aku tutupi, ya, suatu rahasia apabila aku katakan pada kalian suatu kabar yang aku tidak mengetahuinya apabila kalian mendengarnya. Fa ana kuntu qabla asyrati ayyami fil Madinah al-Munawwarah ka'adwi min a'dha'i mad'uwin min mukhtalif al-bilad al-islamiyah mu'tamar ad-da'wah wad-du'a. Ya, karena aku yaitu 10 hari yang lalu tepatnya di kota Madinah, yaitu salah satu dari anggota-anggota yang diundang dari berbagai macam negeri Islam, ya, dalam suatu muktamar yang mereka namakan dengan muktamar ad-da'wah dan du'a. Kana adadul a'dha'i al-a'dha'i 300, ya, adwin min mukhtalif al-bilad al-islamiyah. Fama ra'yukum idza qama ba'duhum ikhwanina hunaka yashtarit bi an yakuna da'watud du'a qabla kulli syai'in qa'imatan ala tauhid al-khalis min kulli adraki syirk min kulli adrani syirk wal wathaniyah. Faqama ahaduhum liyaqul ya ikhwan nahnu al-an mujtami'una li mu'alajati ad-da'wati wad-du'a wa itharat ba'd al-masail al-khilafiyyah ayujad ba'd al-hazazat fi nufusi ba'd al-a'dha'i al-hadirin. Faqala ba'd al-ikhwan al-salafiyyin min al-Urdun wa ghayrihi يردون عليه فإذا كيف وصلت سياسة هذا الرجل وكيف وصلت إلى عدم البحث في أمور التوحيد لأنه نحن نريد أن نشتغل يا سبحان الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. Ya, yaitu bahwa jumlah dari anggota yang datang ke muktamar tersebut itu jumlahnya sekitar 300 anggota, ya, dari berbagai macam negeri Islam. Lalu bagaimana pandangan kalian apabila sebagian ikhwan kita ada di sana, ya, yang mensyaratkan bahwasanya antakuna da'watud du'a, yaitu hendaknya dakwahnya para dai itu sebelum segala sesuatu qa'imatan ala tauhidil khalis, ya, harus tegak di atas tauhid yang betul-betul bersih dari segala macam kotoran kesyirikan dan juga kotoran wasaniyah, itu berhala. Faqama ahaduhum liyaqul ya ikhwan nahnu al-an mujtami'una mu'alajati da'wati wad-du'a. Lalu sebagian mereka, salah seorang di antara mereka bangun dan mengatakan, wahai saudara, kami sekarang ini sedang berkumpul untuk mengobati dakwah dan juga mengobati para dai wa itharatan ba'dal masail al-khilafiyah, dan juga membahas tentang sebagian dari masalah-masalah khilafiyah, ya, ayujad ba'dul hazazat fi nufusi ba'dil a'dha'il khadirin. Lalu apakah didapati sebagian dari anggota yang hadir itu, ya, hazazat, yaitu merasa berat. Wa qala ba'dul ikhwani salafiyyin min al-Urdun, ya, maka sebagian dari kaum salafiyin, ya, yang berasal dari Urdun dan selainnya menolak hal itu. Fa idzan kaifa wasalat siyasat hadzal rajul, lalu bagaimana sampainya siasah orang tersebut, kaifa wasalat ila adamil bahsi fi umuri tauhid, ya, lalu bagaimanakah bisa sampai, ya, kepada peniadaan pembahasan tentang urusan-urusan tauhid, sedangkan kita sangat ingin agar kita menentukan diri kita tentang masalah tauhid ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, dan kalau kalian bersisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wal muslimun al-yawma yakhtalifuna syarrul ikhtilaf qadiman wa hadisan fa idza makhtalafa al-muslimun qadiman wa hadisan faminal jihah allati yajibu an yatahakamu ilaiha, ya. Dan kaum muslimin pada hari ini mereka bersisih dengan perselisihan yang sangat buruk, baik yang dahulu maupun sekarang. Dan apabila kaum muslimin itu tidak berselisih, ya, baik yang dahulu maupun sekarang, faminal jihah allati yajibu an yatahakamuha ilaiha, lalu dari arah mana yang wajib mereka bertahkim, yaitu berhukum kepadanya.
kulluhum yaqulun fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Semuanya mengatakan apabila terjadi perselisihan di antara kalian tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul. Fa idza ata'atin yuridu an yad'a an-nuqat 'ala al-huruf fa yaqulu du'atul islam mukhtalifuna al-yawm fi tauhidillah, ya'ti al-jawab la nahnu la nuharrifu jama'atal muslimin wa la nufarriq, idzan fa aina. Ya, dan apabila datang seorang yang menghendaki untuk meletakkan satu nuqat, yaitu satu titik ya pada huruf, maka para dai Islam ya akan mengatakan, ya para dai Islam ya yaitu di berbagai mukhtaliful yang mereka bersisih pada hari ini tentang tauhid, ya mereka akan mengatakan ya dengan memberikan jawaban la nahnu la nuharrifu jama'atal muslimin wa la nufarriq. Ya kita tidak, ya dan kita tidak ingin mentahrif, ya memalingkan jamaah kaum muslimin, dan juga tidak ingin memecah belah mereka. Idzan fa aina, jadi di mana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul, aina laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dan jikalau kalian saling bersisih pada sesuatu, farudduhu ila Allah, yaitu kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya, lalu di manakah bagi kalian uswah Rasulullah SAW? Idzan yajib an naqtadi iktida'an taman wa laysa fikran wa amalan bidzalika an nabda'a min haitsu bada'a Rasul SAW. Jadi wajib bagi kita untuk mengikuti, ya, dan tidak dicampuri dengan pemikiran dan juga amalan, yaitu kita harus mulai dengan apa yang Rasulullah SAW mulai. Wa aina bada'a Rasul, ya dari manakah Rasulullah SAW memulai? Wa qulul anbiya wa rasul, dan seluruh para nabi dan rasul bada'a bi ghair, ya bada'u bi ghair, yaitu mereka memulai ya bi ghair, ya dengan berubah atau dengan selainnya. At-tauhid bada'u yad'una lillah wa ijtanibu at-tawaghit wa ba'da dzalika tabda'u at-tafasir, yaitu mereka memulai dengan tauhid, mereka mengajak manusia kepada Allah, dan mereka menjauhi taghut, dan setelah itu barulah mereka memulai dengan permasalahan yang rinci. Wa kullu muslimin muttafiquna wa mu'minuna bi anna al-anbiya wa rasul bada'u bi tauhid, dan seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwasanya para nabi dan rasul mereka memulai dengan tauhid. Idzan nahnu la nabda'u bi tauhid, ya. Jadi kita tidak memulai dengan tauhid li'anna al-mushkilah tubda'u ala annahu ala ayyi asasin yafakkiru muslimuna ala asasin islamina faqat. Ya, karena yang menjadi muskilah itu dimulai, ya, annahu ala ayyi asasin, bahwasanya pada asas yang mana yang kaum muslimin itu pikirkan, di atas asas Islam saja. An-nas hinama yakunu ghair ikhwanin yaquluna hadha, dan manusia ditinjau dari bahwasanya mereka bukan ikhwan, mereka mengatakan demikian. Nuridu daulah wal qudah alal khilafat wa asasud daulah, ya mereka mengatakan kami ingin adanya daulah, kemudian juga hakim yang menyusun dengan asas dari daulah yang sudah ada. Ana aqul inna hadha min a'jabi ma nasma'uhu, dan aku katakan ini adalah sesuatu yang sangat aku herankan dari apa yang kami dengar. Ad-daulah man yansha'uha, ya, negeri siapakah yang akan menegakkannya? An-nas ya'tuna ila shalah kullihim, ya, qalbin wahid ila akhirih, hal hum min sukkanil ard, ya, idza kanu muttafiqina falhamdulillah wa hadha waqi'un, wa idza kanu mukhtalifina falyastati'una iqamat ad-daulah al-muslimah. Ya, sekarang manusia mereka menuju salat seluruhnya, ya, dari awal sampai akhir. Apakah mereka berada pada satu tempat? Kalau mereka bersepakat, alhamdulillah. Kalau mereka
terjadi perselisihan, maka bagaimana mereka dapat menegakkan daulah muslimah? Ad-daulah muslimah yajib an takuna ala qawaid muwahhidatin ala qawanina misdaqatin minal kitab wa sunnah. Ya, dan daulah muslimah itu daulah Islamiyah ya wajib harus berada di atas kaidah yang satu, yaitu di atas aturan-aturan yang berasal dari Alkitab dan Sunnah. Fa idza nahnu ajalna dzalika ila ad-daulatil mafruḍ ad-daulah an takuna hiya tahashat mushkilat al-khilafat wa sabahat afkaruha la tafrud ada nizam al-muwahhid min al-kitab wa sunnah. Fa idza ajalna hadha kullahu fa idza qamat ad-daulah al-muslimah fa ma'na hadha annaha lan takunu daulah muslimah. Yani intinya bahwa untuk menegakkan daulah Islamiyah ya harus ada perhatian terhadap masalah-masalah yang penting, itu masalah tauhid ya, menyatukan akidah terlebih dahulu, baru bisa menegakkan daulah al-Islamiyah. Baik, nah inilah yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala terkait dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah, sampai di sini Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.